Metode Hollier merupakan metode untuk menyusun atau menentukan urutan-urutan mesin. Nah, metode Hollier ini punya prosedur dan mekanisme penentuan urutan-urutan mesin atau fasilitas. Metode ini dapat diperbandingkan dengan metode trial and error. Fungsinya atau penggunaannya adalah sama, di mana luaran yang dihasilkan dari metode ini adalah urutan-urutan mesin. Adapun prosedur dari metode Hollier ini, yang pertama, buatlah from to chart dari routing path. Di sini kita harus bisa mendapatkan frekuensi perpindahan bahan atau material dari satu mesin ke mesin lainnya dalam format from to chart. Data yang digunakan dari routing path menunjukkan indikasi jumlah komponen yang berpindah antar fasilitas yang akan disusun atau ditata letak. Kedua, hitung jumlah baris from dan kolom to. Nah, hal ini dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap kolom dan setiap baris. Untuk menempatkan hasil penjumlahan, maka tambahkan baris dan kolom baru. Langkah ketiga, berdasarkan hasil penjumlahan kolom dan baris tersebut, maka ditentukan cara penataan fasilitas dengan cara memilih nilai penjumlahan terkecil. Jadi nilai terkecil yang dipilih terlebih dahulu. Jika nilai minimum diperoleh pada to, maka fasilitas ditempatkan pada awal urutan. Jika nilai minimumnya diperoleh pada from, maka fasilitas ditempatkan di akhir urutan. Jika ada hasil penjumlahan memiliki nilai-nilai yang khusus, maka aturan penggunaan atau pemilihan atau pemecahannya sebagai berikut. Kondisi 1, jika ditemui jumlah to minimum atau jumlah from minimum, maka yang dipilih adalah fasilitas dengan nilai rasio from to. Jadi dibandingkan nilai from dengan nilai to yang terkecil. Kedua, jika jumlah from dan to adalah sama untuk fasilitas yang terpilih. Di fasilitasnya sama. Di from katakanlah M3 dan di to juga M3, maka fasilitas tersebut diabaikan. Dan fasilitas yang memiliki nilai terkecil berikutnya yang dipilih. Aturan nomor 3, jika jumlah to minimum adalah sama dengan jumlah from, maka fasilitas tersebut dipilih dan ditempatkan masing-masing di awal dan di akhir urutan. Nah, 1, 2, 3 ini adalah aturannya. Kemudian langkah keempat, apabila kita sudah menyusun, sudah mendapatkan fasilitas mana yang akan kita assign, maka kita lanjutkan ke langkah 4, yaitu memperbaiki from to chart. Jadi kita sudah keluarkan fasilitas yang terpilih tadi. Setelah fasilitas yang terpilih ditata,
artinya di-assign, ditugaskan atau dikeluarkan dari from to chart, maka from to chart direstrukturisasi dengan cara menghilangkan baris dan kolom fasilitas yang telah terpilih tersebut. Hitung kembali baris dan kolom. Ya. Dijumlahkan baris dan dijumlahkan kolom, serta lakukan langkah 3 dan langkah 4 hingga seluruh fasilitas tertata. Ini adalah prosedurnya. Berikutnya adalah contoh penggunaan dari metode Hollier. Contoh ini adalah from to chart asymmetric. Ada 4 mesin yang mau kita susun urutannya, di mana pergerakan atau frekuensi perpindahan bahan dari M1 ke M2 itu 5. Kalau dari M2 ke M1 itu 30. Nah, di sini jelas sekali kalau M1, 2, 3, 4 diasumsi sebagai initial sequence urutan awal, maka pergerakan dari M1 ke M2 adalah pergerakan maju. Sedangkan pergerakan dari M2 ke M1 adalah pergerakan mundur. Nah, di sini backtrack-nya cukup besar. Nah, demikian juga jika saudara perhatikan M2 dengan M3 tidak ada perpindahan, tapi justru dari M3 ke M2 cukup besar pergerakan mundurnya. Nah, sekarang yang akan menjadi tugas kita adalah menentukan urutan-urutan dari mesin-mesin berikut ini. Langkah pertama, saudara harus menghitung baris dan menghitung kolom. From to. Maka baris dari M1 itu menunjukkan jumlah dari from. Saudara jumlahkan 5 tambah 0 tambah 25. Nah, berdasarkan hasil penjumlahan baris maupun penjumlahan kolom, kita bisa memulai iterasi 1, yaitu memilih mesin dengan kondisi tertentu yang akan kita assign sesuai dengan algoritma atau prosedur dari metode Hollier ini. Prinsip dari metode Hollier tadi adalah kita memilih nilai penjumlahan yang terkecil. Pada komponen baris di sini kita perhatikan nilai yang terkecil kita temukan pada nilai 10. Sementara pada komponen kolom kita temukan nilai terkecilnya adalah 0. Maka pilihlah M3 sebagai mesin yang akan kita pilih terlebih dahulu. Karena kita menemukannya pada kolom, maka kita tempatkanlah M3 ini di awal urutan. Nah, setelah M3 terpilih, maka kita hapus kolom M3 maupun baris M3. Sehingga yang tersisa adalah M1, M2, dan M4. Kita jumlahkan kembali baris ini. Dan kita jumlahkan juga kolom. Maka dari sini kita menemukan bahwa dari 3 baris ini nilai terkecil kita temukan 10. Sementara pada kolom nilai terkecil kita temukan pada kolom M2. Kita perbandingkan. Di sini kita temukan bahwa kolom yang lebih kecil, sehingga kita pilihlah M2 sebagai mesin berikutnya yang kita assign. Sehingga di sini kita tempatkanlah dia
di awal. Di awal berarti setelah M3. Langkah berikutnya setelah M2 kita berhasil temukan, kita keluarkan dari from to chart M2, yang tersisa adalah M1 dan M4. Kemudian ini kita jumlahkan kembali, maka kita temukan dari dua jenis mesin ini, kita mendapatkan bahwasannya 10 nilai yang terkecil pada baris. Sementara pada kolom ada 2 juga, kita temukan juga nilai terkecil pada M1. Nah, kebetulan di sini nilainya sama-sama 10. Nilainya sama-sama 10, maka kita bisa pilih keduanya sesuai dengan aturan. Saudara bisa pilih M1 dulu pada kolom, sehingga bisa saudara letakkan di sini. Kalaupun saudara mau pilih M4, saudara bisa letakkan di akhir, ya, sesuai dengan aturan algoritmanya. Sehingga di sini kita bisa menemukan bahwa urutan mesin yang terbaik adalah M3, M2, M1, dan M4. Demikian cara kerja dari metode Hollier yang berguna untuk menentukan urutan-urutan dari mesin menggunakan from to chart tipe asimetrik.